Kok bisa ya yang besar kalah sama yang kecil? Kok bisa gitu loh orang yang punya banyak senjata tapi kalah sama orang yang senjatanya sedikit, or even malah nggak punya senjata sama sekali. Hai, aku Ananda. Aku adalah mahasiswa sistem informasi di Universitas Terbuka Yogyakarta. Dan kata-kataku tadi di awal hanya sebagai metafora aja. Karena menurutku, kok bisa Indonesia yang lebih besar bisa kalah sama Singapura yang lebih kecil? Karena Indonesia kan punya sumber daya yang melimpah kan. Sedangkan Singapura, waktu awal berpisah daripada Malaysia aja, untuk minum aja itu harus impor dari Malaysia. Tapi kenapa sekarang berbanding terbalik? Apa yang salah? Indonesia yang notabene sumber dayanya melimpah, hutannya banyak, lautannya luas, tambangnya di mana-mana, minyak bumi juga melimpah. Kok bisa kalah sama Singapura yang lebih kecil? Bahkan sumber dayanya aja bisa dibilang nggak ada. Karena Singapura kan hanya sebuah kota yang menjadi negara. Kok Indonesia bisa kalah? Apa yang kita nggak bisa lakuin? Apa yang Singapura punya dan kita nggak punya? Setelah aku coba untuk riset dan cari tahu, menurutku pendidikan atau education and leadership ini adalah poin paling fundamental bagi majunya sebuah negara. Karena kalau kita lihat, semua negara-negara maju pasti sudah mempunyai sistem dan kualitas pendidikan yang sangat baik. Sedangkan Indonesia masih terhitung rendah. Jadi bagaimana kita mau mempunyai generasi emas buat kedepannya jika sistem dan kualitas pendidikan kita aja masih terbilang rendah? Menurut skor PISA tahun 2022, Indonesia menempati urutan ke-69 dari 80 negara di Asia. Untuk sekelas Asia aja kita masih di urutan 69, itu hampir ke 10 terakhir ya. Dan for your information, skor PISA itu adalah skor yang diambil dari hasil uji kompetensi siswa di usia 15 tahun. Dan yang diuji itu ada 3. Yang pertama itu literasi membaca, yang kedua itu matematika, dan yang ketiga itu sains. Jadi di urutan Asia aja kita udah termasuk sangat rendah. Kalau Indonesia pengen jadi negara maju, kalau kita mau mencetak generasi emas demi kemajuan Indonesia di masa depan, ya udah saatnya kita harus membenahi kualitas pendidikan di Indonesia dulu. Karena kalau kita lihat secara kasat mata aja, itu udah banyak sekali problem yang bikin kualitas pendidikan di Indonesia tuh gitu-gitu aja, stuck di situ-situ aja. Seperti kesenjangan akses, berbedanya kualitas antara sekolah yang ada di desa dan yang di kota, dan yang paling utama itu adalah kualitas tenaga pengajar yang gitu-gitu aja, nggak bisa dibilang naik, mungkin malah bisa dibilang menurun kualitasnya. Itu adalah yang menurut aku sendiri itu adalah faktor paling penting yang membuat kualitas pendidikan di Indonesia stuck di situ-situ aja. Karena apabila kualitas pendidikan di Indonesia stuck di situ-situ aja, dan kita tidak mencoba untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, itu nanti akan menimbulkan banyak sekali efek negatif, bukan hanya untuk Indonesia, tapi juga untuk semua masyarakat terutama. Karena apabila kualitas pendidikan di Indonesia gitu-gitu aja, itu nanti akan menghasilkan rendahnya kualitas sumber daya manusianya. Jika kualitas sumber daya manusianya nggak ditingkatkan, rendah aja di posisi itu aja, maka nanti mereka akan menjadi pengangguran. Otomatis angka pengangguran akan naik. Kenapa? Karena mereka tidak bisa bersaing dengan pekerja-pekerja dari luar yang mempunyai pengalaman dan keilmuan lebih. Maka jangan aneh jika nanti di perusahaan-perusahaan Indonesia itu akan banyak orang-orang yang bekerja justru di luar negeri. Karena emang kualitas pekerja di Indonesia aja rendah, diakibatkan daripada sistem dan kualitas pendidikan di Indonesia juga rendah. Jika angka pengangguran semakin tinggi dan mereka juga bingung mau kerja di mana, mau cari uang di mana, maka nanti akan tercipta kesenjangan sosial dan ekonomi di antara masyarakat. Maka ada kata-kata yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Semuanya berawal dari pendidikan. Kalau dari pendidikan kecilnya aja udah tidak bisa dibenahi, itu akan menimbulkan efek yang sangat besar bagi semua masyarakat di masa depannya. Lalu solusinya apa? Demi memajukan kualitas pendidikan di Indonesia ini, aku udah merangkum, menurutku ada 3 poin penting. Karena jujur ada banyak sekali poin-poin, cuman menurutku ini adalah 3 poin penting yang ini bisa digunakan untuk awal memajukan kualitas pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah meningkatkan profesionalitas tenaga pendidik. Di samping daripada meningkatkan kualitas tenaga pendidik, seorang guru juga harus mempunyai profesionalitas dan integritas dalam hatinya. Jangan sampai seorang tenaga pengajar atau tenaga pendidik malah mengutamakan kepentingannya sendiri dan mengesampingkan kepentingan anak-anak muridnya. Kemudian yang kedua adalah memprioritaskan kualitas dan kesetaraan. So, nggak ada lagi yang namanya sekolah favorit. Semua murid mempunyai hak yang sama untuk menggapai cita-cita mereka. Karena menurut saya banyak sekali anak-anak di desa, mereka mempunyai mimpi dan kemauan yang tinggi.
akan tetapi mereka terhalang oleh akses dan tidak setaranya antara kualitas sekolah di desa dan kualitas sekolah di kota. Jadi poin yang ketiga ini adalah melakukan pembelajaran secara inovatif. Poin ketiga ini sangat berkaitan dengan poin yang pertama, karena seorang guru atau seorang pendidik harus mampu untuk melakukan pembelajaran secara inovatif, sehingga para murid-murid juga melakukannya dengan sukarela. Semua tenaga pendidik diharuskan mampu untuk menghadapi semua murid-muridnya. Dikarenakan beda murid, beda otak, beda juga cara pemikirannya. Maka akan beda juga cara untuk menyikapinya. Kualitas tenaga pendidik sangat berpengaruh kepada kualitas pendidikan di sekolah juga. Jika ingin muridnya baik, maka seorang guru juga harus baik. Itu adalah 3 poin penting, poin paling fundamental jika kita ingin memajukan kualitas pendidikan di negara kita Indonesia. Jika kita ingin mencetak generasi emas demi kemajuan Indonesia di kedepannya. Semoga negara Indonesia semakin maju sehingga kenyamanan, keamanan, dan kesejahteraan dapat dirasakan bukan hanya untuk kaum-kaum tertentu, akan tetapi untuk seluruh masyarakat di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih dan kurangnya mungkin nanti bisa ditambahkan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan terima kasih.